Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Surawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Untuk mendukung pertanian berwawasan lingkungan, Dr. Mengabdi FTPUB mengadakan program pengolahan bioslari untuk dijadikan pupuk organik. Dengan adanya pengolahan limbah ternak dan rumah tangga ini dapat membantu masyarakat beralih menggunakan pupuk organik serta membantu menyelesaikan permasalahan pencemaran lingkungan serta dapat memperbaiki kualitas tanah di Desa Tawangsari, Kabupaten Pujon. Kita berkolaborasi dengan Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik ya melakukan kegiatan Dokter Mengabdi di Desa Tawangsari yang kami fokuskan di pengomposan bioslari untuk menjadi pupuk organik padat dan cair yang tujuannya adalah untuk mendukung pertanian yang berwawasan lingkungan. Adapun historinya ya, sejarahnya kami melakukan kegiatan ini adalah dari hasil kegiatan doktor berkarya, dari kegiatan dosen berkarya tahun 2021 di mana kami melakukan identifikasi potensi limbah yang ada di Desa Tawangsari sebagai bioenergi yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan LPDP, memang difokuskan di bioenergi, dan dari hasil kami melakukan kedua kegiatan tersebut ternyata ada beberapa permasalahan lainnya, yaitu dari beberapa anaerobic digester yang sudah diimplementasikan di desa ini ternyata residu organiknya masih langsung dibuang ke lingkungan, sehingga itu menyebabkan pencemaran badan air ya, dan juga bau yang tidak sedap. Oleh karena itu kami mencoba melakukan diskusi dengan kepala desa, kemudian kita juga melakukan pendekatan dengan Kopsae. Ternyata memang dibutuhkan ya introduksi teknologi pengolahan bioslari ataupun residu organik tersebut menjadi kompos. Adapun dari hasil pengomposan tersebut ya memang introduksi teknologi yang kami lakukan adalah untuk pupuk padat dan pupuk cair. Harapannya nanti bisa digunakan kembali oleh peternak, karena di sini peternak juga bekerjanya sebagai petani jadi mereka memiliki dua pekerjaan yang berbeda. Jadi limbah yang dihasilkan dari rumah tangga ya, yaitu kotoran sapi dan juga bioslari ini bisa dimanfaatkan sebagai kompos, kemudian diaplikasikan di lahan pertanian mereka. Dengan demikian bisa memotong biaya operasional pertanian, karena memang kendala pupuk kimia yang bersubsidi gitu kan ya, itu juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh petani untuk melakukan kegiatannya. Dan harapannya dengan adanya pupuk organik cair dan padat ini bisa membantu petani ya untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia, kemudian juga membantu untuk mengurangi permasalahan pencemaran lingkungan, dan yang tidak kalah penting adalah untuk membantu memperbaiki kualitas tanah di Desa Tawangsari. Tapi tentu saja ini kami membutuhkan dukungan yang kuat ya dari pemerintah Desa Tawangsari, dan alhamdulillah selama ini memang pemerintah Desa Tawangsari termasuk kepala desa dan perangkatnya serta masyarakat ini sangat sangat mendukung gitu kan ya, karena memang Tawangsari ini menjadi salah satu lokasi tidak hanya kegiatan dari fakultas kami, kepala desa juga sempat bercerita bahwasanya kegiatan dari fakultas lain dari Universitas Brawijaya juga banyak ya, mulai dari aspek kesehatan, stunting, pembuatan batik dan lain sebagainya. Jadi kita punya fokusnya masing-masing seperti itu.
Natalia Klerin, mahasiswa Teknik Mesin 2019, merupakan satu-satunya perempuan perwakilan APAT 62 yang akan ikut dalam kompetisi Shell Eco Marathon Asia di sirkuit Mandalika. Dengan ketekunan dan kemampuannya, Natalia dapat mengendarai mobil prototipe hidrogen dan menghemat bahan bakar. Untuk Shell Eco Marathon Asia 2022 ini, tim APAT 62 Brawijaya berkesempatan untuk menurunkan dua mobil terbaik kami. Yang pertama Urban District dan yang kedua prototipe hidrogen kami. Untuk prototipe hidrogen kami ini merupakan pertama kalinya kami mengikut sertakan mobil kami ini di kompetisi Shell Eco Marathon Asia ini. Untuk persiapannya dari tim sendiri sudah menyiapkan yang terbaik dari jauh-jauh hari untuk memberikan performa yang terbaik dari kami di sirkuit Mandalika nantinya. Untuk saya pribadi dari driver sendiri itu juga sudah melakukan berbagai latihan untuk menyiapkan mental serta untuk biar mudah beradaptasi dengan trek maupun mobil yang akan saya kendarai nantinya. Kalau untuk cara penentuan, jadi di tim kami sendiri, tim APAT, itu kami punya istilahnya kebiasaan untuk cara kami menentukan driver itu dengan mengadakan sayembara driver. Jadi nanti mobil disiapkan dan siapapun yang ingin jadi driver dengan ketentuan yang sesuai akan mengendarai mobil yang akan dikendarai nantinya. Dengan hasil dan yang driver dengan yang dapat mengendarai mobil dengan energi bahan bakar yang paling hemat yang akan menjadi driver nantinya. Kalau untuk tantangan sendiri, karena ini mobil prototipe, jadi kan mungkin kondisinya nggak seperti mobil konvensional pada umumnya. Jadi karena drivernya itu harus tidur, juga pandangannya kan juga jadinya terbatas. Kemudian posisi driver sendiri yang dengan ruang yang sempit seperti ini, jadi kami harus bisa menyesuaikan dengan baik dan bisa menyetir dengan baik juga. Untuk persiapannya sendiri dari driver itu kan pasti yang diperlukan itu mentalnya, melakukan banyak-banyak latihan di berbagai trek, kemudian cara saya beradaptasi dengan cepat dengan trek yang ada dan juga dengan mobil yang saya kendarai nantinya. Berawal dari PPKM level 4, Zaki, pemilik buruh gosok sepatu, membuat ide cuci sepatu bayar seikhlasnya. Hal ini ia lakukan mengingat pentingnya menjaga kebersihan sepatu karena banyaknya kuman dan virus yang dibawa sepatu ke dalam rumah. Meski bayar seikhlasnya, namun dalam waktu 15 hingga 20 menit, sepatu dan tas akan kembali bersih seperti baru. Awalnya waktu PPKM mas, dulu masih ada price list karena PPKM level 4 di Malang. Saya lihat orang untuk mengeluarkan budget 20-30 ribu untuk cuci sepatu itu malas, padahal kan harus jaga kebersihan 3M dan lain-lain, padahal juga kita tahu sendiri sepatu posisinya paling bawah tubuh kita. Jadi bawa virus, bawa bakteri, bawa kotoran masuk ke dalam rumah yang itu nggak pernah dilihat sama orang. Gitu. Akhirnya saya coba seikhlasnya itu sampai akhir PPKM level 4 di Malang. Cuman kok nyaman, akhirnya keterusan. Sasaran pasar jelas milenial sih mas, mahasiswa, dewasa muda, pekerja-pekerja muda gitu sih. Kadang juga nggak dikit orang-orang yang paruh baya juga ada. Cuman target marketnya ya mahasiswa juga. Untuk memberikan pengalaman nyata kepada siswa kelas 10 dan kelas 11, SMA Brawijaya Smart School mengadakan program nyantrik di Dusun Ngebrong, Desa Tawangsari. Selama 4 hari, para siswa diajak untuk mempelajari kearifan lokal terkait tradisi, budaya, sopan santun, tata krama, dan kehidupan sosial yang ada di desa tersebut. Kegiatan nyantrik ini adalah kegiatan yang bersifat
kemasyarakatan, bagaimana kita itu sebagai siswa yang bisa nyantri atau belajar kepada orang sini, utamanya dengan kearifan lokal, mulai dari empati terhadap lingkungan, kemudian tradisi dari sini, budaya, sopan santun, tata krama, dan juga bagaimana kehidupan sosial yang ada di Ngebrong itu sendiri. Terkait dengan nyantri ini sendiri, sebenarnya sebelumnya namanya bukan nyantri, tetapi adalah baksos ya dulu ya, ke baksos, jadi lebih ke bakti sosial. Untuk tahun setelahnya diganti menjadi nyantri. Jadi kalau dulu baksos itu kegiatan sosial seperti ada kesehatan masyarakat, ada sumbangan, ada pembagian sembako atau mungkin pasar murah, itu untuk dulu. Tapi karena sekarang sudah berganti menjadi nyantri, sehingga ini fokusnya adalah siswa belajar kepada masyarakat sini. Utamanya adalah terkait tata krama, sopan santun, bahasa Jawa utamanya itu, jadi lebih ke masyarakatnya. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UB melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Kumparan.com. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa UB, Profesor Abdul Hakim berharap penandatanganan perjanjian kerjasama yang berjalan selama 5 tahun ini dapat ditindaklanjuti dengan menyesuaikan kebutuhan mahasiswa dan dosen. Tentu akan membawa nama besar FISIP ke eksternal ya, eksternal UB maupun internal UB. Itu yang saya harapkan. Kemudian juga ada berbagai bentuk katakanlah pendidikan dan pelatihan untuk mahasiswa FISIP yang terkait dengan tugas dari Kumparan itu ya. Jadi saya memang selalu menekankan jangan cuma setelah tanda tangan MOU lalu tidak jelas kelanjutannya, tindak lanjutnya seperti apa. Itu yang paling penting ya. Oke, nanti saya berharap para wakil dekan terkait itu yang akan menindaklanjuti. Kalau itu sasarannya mahasiswa, tentu nanti yang menindaklanjuti WD3. Tapi kalau sasarannya misalnya dosen, itu mungkin WD1 yang akan mengkoordinir kegiatannya. FISIP UB menggandeng Kumparan.com untuk mengadakan workshop jurnalistik dengan tema multi-platform journalism. Para mahasiswa baru diberi ilmu dan wawasan terkait konten dan komunikasi. Menurut Project Manager Kumparan, Irca, kegiatan ini dilakukan agar para maba mendapat kesempatan langsung untuk mengembangkan dan mengasah potensi diri dari para praktisi. Kami dari Kumparan main ke Malang, ke FISIP Brawijaya untuk yang pertama ada agenda untuk penandatanganan MOA antara Kumparan dan juga FISIP Universitas Brawijaya. Lalu nanti akan dilanjutkan dengan ada sesi Kumparan Day ya. Jadi nanti untuk mahasiswa angkatan 2022 nanti dari Kumparan akan menghadirkan bintang tamu yang akan membagikan tema-tema workshop tentang jurnalistik, khususnya adalah multi-platform journalism. Di sana nanti kami akan menghadirkan Vice President of Content Synchronization dari Kumparan yang akan menjadi pemateri utama. Lalu kami juga akan mensosialisasikan program-program Kumparan untuk para mahasiswa berikut dengan support kegiatan terutama untuk mahasiswa baru angkatan 2022 berupa kompetisi supaya bisa lebih mengasah lagi soft skill-nya terutama di bidang konten dan juga komunikasi gitu. Harapannya adalah kerjasama ini nanti akan berjalan panjang, kurang lebih durasinya 5 tahun, dan selama 5 tahun ini kami dari Kumparan sangat terbuka pintunya apabila ada kerjasama dari Brawijaya. Kita juga untuk support kegiatan yang di UB juga sangat terbuka sekali. Apabila ada pentas seni atau ada konser atau ada webinar dan lain-lain, kami juga sangat terbuka dan tidak sabar untuk berkontribusi di UB gitu. Nah, kenapa memang seperti ini? Karena
kami melihat seiring perkembangannya zaman, apalagi setelah kita pandemi selama 2,5 tahun kurang, anak-anak terutama usia Gen Z yang sekarang lagi di bangku kuliah ini kehilangan essential years dalam hidup mereka gitu ya. Jadi yang harusnya mereka itu setelah tamat dari bangku sekolah itu bisa mengasah skill mereka seluas-luasnya, explore kemampuan mereka, tapi terhambat karena ada pandemi. Jadi terhambatlah komunikasinya, jarak dan waktu juga terpisahkan gitu. Jadi kami mau membimbing, menemani Gen Z ini, para generasi kita ini nanti di masa depan untuk bisa menata masa depan mereka supaya tidak terbayang-bayang segala jenis masalah dan hambatan selama pandemi kemarin. Kita mulai bangkit lagi, generation of change. Jadi kita mau kita mau mendukung mahasiswa supaya bisa berkontribusi untuk negara dalam bentuk apapun. Untuk meningkatkan pengetahuan, soft skill, pemahaman lintas budaya, serta pengetahuan global, Universiti Putra Malaysia mengajak mahasiswanya untuk mengikuti perkuliahan dan kegiatan kampus di FTPUB selama 2 minggu. Meski dengan waktu yang cukup singkat, dosen Universiti Putra Malaysia, Mahira Binti Jauhari berharap pertukaran pelajar ini dapat dimanfaatkan para mahasiswa UPM untuk mendapatkan ilmu serta pengetahuan bagaimana budaya dan kondisi pertanian yang ada di Kota Malang. Program mobility ini adalah pertukaran pelajar dari Universiti Putra Malaysia ke Universiti Brawijaya selama 2 minggu bermula pada 23 September sehingga 6 Oktober. Okey, diharapkan untuk program ini diharapkan pelajar dapat menimba pengalaman dan juga belajar tentang culture di Indonesia serta dapat menimba pengalaman berkaitan ilmu pertanian, melihat situasi pertanian di Indonesia dan membawa kembali ke Malaysia untuk sebagai satu pengalaman dan ilmu. Okey. Dan juga pihak kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Universitas Brawijaya dan juga pihak komuniti kerana menerima pelajar ke sini untuk program mobility. InsyaAllah pada bulan November program mobility daripada Universitas Brawijaya ke UPM, Universiti Putra Malaysia, dan diharapkan agar kolaborasi ini dapat diteruskan di masa hadapan dan program mobility ini dapat memberi pengalaman kepada pelajar di Universitas Brawijaya dan juga Universiti Putra Malaysia. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di BTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khirunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.